Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Tentunya semua saudara dan saudara sekalian dalam keadaan yang baik dan tetap sehat satu dengan yang lain. Amin. Saudara dan saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu kepada setiap kami. Sehingga pada saat ini kami mempunyai peluang untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berbicara di tengah-tengah kami, nyatakan kebenaran-Mu, agar di dalamnya Tuhan kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, agar kami berpegang kepada firman-Mu saja. Oleh Tuhan, urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan dimanapun kami berada, biarlah kemuliaan hadirat-Mu memenuhi setiap kami, agar firman-Mu yang kami dengar benar-benar menyentuh, menjamah kami, agar kami di dalamnya hanya mengandalkan iman percaya kami kepada Tuhan sendiri. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16 hingga 27, maka tajuk khotbah kita yaitu Akulah kebangkitan dan kehidupan. Mari kita katakan bersama-sama, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan, Yesus berkata kepada Marta, Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberikan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati. Seorang lelaki bernama Lazarus sakit. Dia tinggal di Betania bersama saudaranya Maria dan Marta. Mereka mengirim berita kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Sewaktu Yesus mendengar berita tersebut, dia berkata, penyakitnya tidak menyebabkan kematian. Perkara ini berlaku untuk memuliakan Allah. Melalui perkara ini, anak Allah akan dimuliakan. Kalau kita berdoa supaya kita dilepaskan dari penyakit, dilepaskan dari masalah, dilepaskan dari para pergumulan, itu adalah doa yang tidak wajar. Kenapa? Selagi kita masih di dunia ini, kita tidak pernah lepas dari penyakit, tidak pernah lepas dari masalah, tidak pernah lepas dari pergumulan. Di sebalik penyakit, di sebalik masalah, di sebalik pergumulan kita, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya supaya Kristus dimuliakan. Orang di luar Kristus hidup dengan penyakit, masalah, dan pergumulannya berakhir dengan kesia-siaan. Orang yang ada di dalam Kristus, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam kesakitan, di dalam masalah dan pergumulan kita, tidak akan sia-sia. Saudara-saudara sekalian, cara Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Yohanes pasal 11 ayat 5 hingga 6. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi.
Pengertian Yesus mengenai kebangkitan berbeza dengan konsep kebangkitan yang difahami oleh orang-orang Yahudi. Yesus tiba setelah Lazarus 4 hari dikuburkan. Tubuh Lazarus sudah mulai rosak. Kerosakan terjadi disebabkan oleh kematian. Kematian tanda keterpisaan seseorang dari berkat hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan hidup bagi manusia di dalam dunia ini. Tetapi kematian menakluki manusia dan memutuskan berkat itu kepada manusia. Keadaan ini ditakluki oleh Yesus Kristus, sehingga Dia sengaja menunda kedatangannya ke tempat Lazarus berada. Dikatakan Yesus sengaja tinggal di tempat Dia berada selama 2 hari. Perkara ini kelihatannya aneh. Kebiasaan orang, kalau dengar sahabat baiknya sakit, pasti dia segera mengunjunginya. Dalam ayat ini, Yesus malah berlambat-lambat. Di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Oleh itu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab kita masing-masing mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, Lazarus akhirnya mati. Mati di sini berbicara bukan hanya saat jasmani kita berhenti bernafas dan jantung kita berhenti berdetak. Ramai orang yang mati, sungguh pun dia masih hidup. Iman mereka mati dan mereka hidup hanya untuk sesuatu yang fana. Mereka tidak mempunyai sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang dunia tawarkan. Mereka hidup untuk uang dan untuk kebahagiaan yang fana. Akhir perjalanan hidup mereka akan kecewa dan mengalami kehampaan. Saudara sekalian, yang pertama, Thomas mati dalam keraguannya. Yohanes 11 ayat 16. Thomas yang disebut si kembar berkata kepada sesama pengikut Yesus, "Marilah kita pergi dengan guru supaya kita mati bersama-samanya." Thomas terperangkap dalam keraguan dan ketidakpercayaannya. Ini menggambarkan keadaan hati kita. Sebelum ini Thomas sudah melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin dia berpikir bahwa mukjizat itu hanya untuk orang lain dan bukan pada dirinya. Inilah juga sering terjadi dalam hidup kita. Kita susah percaya pada janji Tuhan. Kita lebih percaya pada berita-berita yang ada di sekeliling kita yang tidak diketahui sumbernya. Memang kecenderungan manusia itu adalah susah percaya. Ini adalah sifat dosa. Yang kedua, Maria mati dalam keputusasaannya. Yohanes 11 ayat 17 dan 20. Apabila Yesus tiba di tempat itu, dia mendapati Lazarus sudah dikubur selama 4 hari. Apabila Marta mendengar seseorang berkata bahwa Yesus datang, dia pun keluar untuk menjumpai Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Pada zaman dahulu belum ada obat pengawet mayat atau peti sejuk keranda. Pada waktu itu mereka beranggapan kalau orang sudah mati 4 hari, nyawanya tidak dapat dihidupkan kembali.
Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia tinggal di rumah terperangkap dalam keputusasaannya. Dia berpikir bahwa sudah tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk Lazarus. Mungkin Anda sudah berdoa supaya dilepaskan dari ketagihan alkohol, ketagihan rokok, dan sebagainya. Namun tidak ada yang terjadi. Kita mengalami keputusasaan dan kecewa dengan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mengalami sedemikian, itu berarti kita mati dalam keputusasaan kita. Yang ketiga, Marta mati dalam kekecewaannya. Yohanes 11 ayat 21. Marta berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, jika Tuhan di sini pada masa itu, tentu saudaraku masih hidup." Kata-kata Marta ini sering juga kita ungkapkan. Mungkin kita berkata, "Di mana Tuhan sewaktu saya mengalami masalah? Seandainya saya tidak kongsi niaga dengan orang ini, seandainya saya tidak berhutang, kalau aku tidak sakit, aku tidak harus di kemoterapi. Di mana Tuhan waktu orang tuaku bercerai?" Dan sebagainya. Apa yang dialami oleh Thomas, Maria, dan Marta sebenarnya berbicara mengenai kita, mengenai saya, mengenai saudara. Apakah ada bahagian-bahagian dalam hidup kita terperangkap dalam kematian ketidakpercayaan, keputusasaan, dan kekecewaan? Tuhan Yesus mau datang membangkitkan dan memulihkan Anda. Saudara sekalian, Yesuslah kebangkitan dan pemberi hidup. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yesus berkata kepada Marta, "Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberikan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati." Orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Adakah kamu percaya akan hal ini? Yesus bukan hanya kebangkitan dan hidup ketika kita masuk surga. Tuhan ingin membangkitkan bahagian-bahagian yang mati dan tidak sempurna dalam hidup kita. Dia juga mau masuk ke bahagian hidup kita serta membangkitkan harapan kita untuk masa yang akan datang. Yohanes 11 ayat 23 hingga 24. Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan hidup kembali." Marta menjawab, "Aku tahu bahwa Lazarus akan hidup semula apabila orang mati dibangkitkan pada hari kiamat." Orang ramai mengalami kesusahan di masa lalu. Mereka berusaha memperbaiki masa lalunya dengan menciptakan surganya sendiri. Yesus sedih sebab betapa serius dan beratnya kehancuran manusia karena dosa. Kematian itu masuk ke dalam hidup manusia. Upah dosa adalah maut. Dulu di zaman Adam, manusia adalah makhluk yang kekal. Namun karena dosa itu di situ, maka ada kematian. Yesus datang membuat kematian itu tidak menjadi ancaman bagi kita. Yohanes 11 ayat 39. Lalu Yesus berkata, "Tepikan batu ini." Tetapi Marta, saudara orang yang meninggal itu, menjawab, "Tuhan, sudah 4 hari dia dikuburkan, tentu busuk baunya." Dosa
membawa kematian, sebab upah dosa adalah maut. Dosa kita berbau serta menjijikkan. Kita malu dan mahu menutupinya. Tidak ada dosa yang terlalu berbau yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kematian yang tidak dapat dibangkitkan oleh Tuhan. Yohanes 11 ayat 40 hingga 43. Yesus berkata kepada Marta, "Tidakkah aku berkata kepadamu, jika kamu percaya, kamu boleh melihat betapa besarnya kuasa Allah." Mereka mengetepikan batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau mendengar permintaanku. Aku tahu bahwa Engkau senantiasa mendengar permintaanku. Aku berkata demikian untuk kebaikan semua orang di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Setelah Yesus berkata demikian, Dia berseru dengan suara kuat, "Lazarus, keluar!" Yesus berkata kepada mereka, "Tanggalkan kain yang membalutnya dan biarlah dia pergi." Saudara dan saudara sekalian, Tuhan mau kita menanggalkan semua kain-kain yang berbau kekecewaan, yang berbau keputusasaan dan ketidakpercayaan. Tuhan mau memberikan kepada kita hidup yang baru. Yesus mau memulihkan masa lalu kita yang hancur itu. Tuhan mau memberi makna kepada hidup kita sekarang dan menyediakan pengharapan untuk masa depan kita. Kita tidak perlu takut pada kematian, sebab Tuhan akan membangkitkannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 hingga 57. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu dosa, dan dosa mendapat kuasa daripada Taurat. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara dan saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah kebangkitan dan kehidupan. Dia telah mengalahkan maut. Kalau kita telah percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, apakah kesannya? Apakah impaknya dalam kehidupan kita? Ramai orang tidak percaya dengan berita Injil yang menaklukkan maut. Apakah kebangkitan Lazarus tidak cukup menjadi bukti bahwa Yesus Kristus berkata benar? Tuhan Yesus telah menaklukkan maut. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Lazarus dibangkitkan, dan Tuhan Yesus sendiri bangkit mengalahkan maut dan kematian. Oleh itu, jangan hidup dengan keadaan yang sama dengan orang-orang yang tiada pengharapan. Marilah kita hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah kebangkitan dan Dialah kehidupan. Marilah kita datang kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu yang sederhana ini mengambil tempat dalam hidup kami, sehingga kami mengandalkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah kebangkitan, Engkaulah kehidupan, dan tidak ada yang dapat mengalahkan maut. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Oleh itu Tuhan, letakkanlah iman di hati kami untuk mempercayai Tuhan, mengikuti Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu yang sederhana ini menguatkan kami, dan Engkaulah ditinggikan ya Bapa. Berkati semua yang mendengar firman-Mu, berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.